Mas ya. Gitu. Ya, oke, teman-teman, let's start by praying together first. Oke, Bapak, teman-teman, mari kita mulai dengan berdoa menurut agama dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Yeah, I'm so sorry that I couldn't join you last week, and I just asked Mbak Amal for recall the discussion ya. Mungkin hari ini kita akan mulai diskusi untuk persiapan proyek Anda ya. Jadi begini, uh, saya mengingatkan bahwa di setiap pembelajaran kita harus punya proyek ya. Proyek kita itu nanti masing-masing saudara kami minta untuk membuat modul pembelajaran ya. Enggak tahu ini istilahnya modul atau apa ya. Tadi saya tanya ke Bu Yuni, kalau yang dulu namanya RPS atau apa namanya itu lesson plan, kita sekarang namanya modul ya. Artinya apapun namanya itu, I'd like you to develop a complete set of how to teach a text or a genre. Ya, jadi kemarin Mbak Amal sudah mengirim tadi pagi ya kalau nggak salah Mbak Amal sudah mengirimkan saya beberapa genre yang dibagi di SMP, SMA. Nah itu yang menjadi tugas Anda untuk membuat apa namanya membuat modul itu. Ya, jadi yang paling penting adalah saudara membuat itu secelengkap mungkin ya. Mungkin saya tadi sudah minta ke Bu Yuni dikirimi contoh modul, belum kayaknya belum ya, belum dikirim kayaknya. Karena saya bukan pengajar pendidikan ya. Tapi kalau mungkin ada teman-teman yang punya contoh modul bisa di-share di sini. Ada nggak? Karena kebetulan saya tidak punya. Saya biasanya punyanya ya linguistik ya. Kalau yang modul belajar enggak ada. Jadi gini, ini kan applied, judulnya apa ya Mas ya? Applied SFL ya. Artinya bahwa we do not just learn SFL, but we learn SFL and then we use it for developing something. Nah, di sini untuk kelas ini karena kebetulan Anda bersama saya, I'd like you to develop learning module. Ya, artinya nanti modul itu semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ngajar di SMP atau SMA. Ya, kalau Anda yang ngajar di SMP SMA ya nanti bisa bisa dihibahkan ke teman-teman yang ada di SMA atau di SMA. Selengkap mungkin ya. Artinya mungkin nanti ada identitas. Ya mungkin tolong saya dikoreksi kalau saya keliru ya. Mbak Maulina ya, kemudian dimulai dari identitas, nanti ada tujuan pembelajaran, nanti ada strategi dan sebagainya, sampai mungkin apa namanya media, kemudian alat dan bahan, ya saya nggak tahu itu ada atau tidak. Kemudian yang fokus utama saya adalah bagaimana Anda membelajarkan teks dengan menggunakan genre based pedagogy. Ya, kenapa harus genre based pedagogy? Karena menurut saya yang paling cocok dengan SFL, yang paling cocok dengan apa namanya SFG ini adalah genre based pedagogy. Ya, saudara nanti bisa lihat di teorinya Rothery tentang learning cycle, atau mungkin lagi oleh ibu saya, Bu Dere Priyanka, ya kebetulan pembimbing saya. Nah itu yang apa namanya kita akan coba kembangkan. Ya, jadi modul itu lengkap dari mulai persiapan, kemudian pelaksanaan sampai assessment dan sampai refleksi sebisa mungkin. Ya, artinya benar-benar lengkap. Ya, jadi akan menilai nanti kelengkapannya. Saya akan minta ke Bu Yuni rubrik penilaian modul seperti apa. Ya, jadi kalau saya lebih fokus ke bagaimana Anda membelajarkan teks itu sendiri. Artinya kan kemudian sudah saya sampaikan in teaching a genre or text type, there are three things ya. Satu adalah social purpose atau cognitive function of the text, and then for purpose you have to go through stages by employing linguistic features. Jadi tiga hal itu harus menjadi satu kesatuan. Misalnya gini, saudara akan membuat modul descriptive text untuk
kelas 8 misalnya. Saya nggak tahu di kelas 8 ada deskriptif teks atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas misalnya gitu ya. Maka silakan saudara siapkan deskriptif teks yang tingkat kesulitannya, kemudian cara pembelajarannya yang pas untuk kelas 8 itu, kelas 2 SMP ya berarti ya, kelas kedua, tahun kedua di SMP. Ya, jadi saya tidak akan membedakan bahwa oh ini SMA lebih sulit, enggak. Justru kalau saya akan melihat bagaimana Anda detail dalam membuat modul itu. Ya, karena saya yakin saudara sudah presentasi dari mulai interpersonal meaning, ideal meaning, textual meaning sampai close complexes itu sebagai bahan kita untuk memahami genre atau teks tahap itu. Ya, oke, teman-teman ada yang di sini nggak mengampu mata pelajaran di SMP atau di SMA? Ada nggak? Ya, Mbak Amal, coba. Kalau boleh tahu seperti apa modul itu, mungkin Mbak Amal bisa share ke kita semua. Modul this one, sir. Iya, About the fabrics. enggak, Anda punya yang soft copy nggak? Biar kita kita share nanti kita diskusikan. Gitu. Eh, buku Gimana? paket. Oh, oke, oke, ya, ya, ya. Ya, ini ada satu contoh dari Mbak Mana? Umaralalaita. Ya, nanti sebentar kita coba share. Kita coba pelajari bareng-bareng ya. Jujur saya bukan orang pendidikan, tapi saya berusaha untuk apa namanya? Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Mana ini? Oke, ke ini aja dulu. Sebentar, saya download dulu. Oke. Sebentar, mana nih? Mana? Ini yang bahasa Inggris untuk SMA MA ini ya, Mbak? Oke, oke. Mari kita lihat. Ya, teman-teman, jangan ketawakan saya karena saya bukan orang pendidikan, tapi saya berusaha untuk mendiskusikan ini ya. Jadi, sebentar. Oke, ini dia. Udah masuk ya? Oh, kok beda? Oh, oke, oke. Ya, coba jatuh aja dulu Mas, biar nanti unfokus ke sini dulu. Coba Mas. Ya, oke. Sebentar. Ya, jadi ini teman-teman, ini contoh dari Mbak Kumara. Ini apa namanya bahasa Inggris untuk SMA, MA, SMK dan MAK ya. Ya, mungkin ini pertama kali saya melihat modul itu seperti apa ini. Bentar, kita lihat di halaman contoh satu misalnya. Ya nanti silakan pelajari sendiri. Saya nggak akan ngajarin ini, nanti malah saya salah ngajari. Sebentar, mana ini modul satu mana nih Mbak? Udah lewat? Hah? Itu kok halaman satu tadi ya? Sebentar, sebentar. Oh, halaman 6 ini. Iya kan? Oke. Oh ini ya, halaman 8 ya. Coba kita lihat halaman 8. Oke. Ya. Oke, teman-teman ini contohnya dimulai dari informasi umum, nanti sekolahnya apa. Anda silakan kalau Anda ngajar di sekolah, katakan saja sekolahnya di mana, kemudian kompetensi awalnya seperti apa. Saya kira ini diambil dari kurikulum ya. Ah ya, oke. Nah nanti kalau yang kayak gini nanti saya akan komunikasi dengan
Bu Yuni. Kalau Anda keliru berarti kita nggak keliru. Kemudian dimensi profil lulusan dan sebagainya. Oke, ini juga saya kira ini sesuatu yang biasa ya, harus sampai ke sini. Kemudian, nah, kita udah masuk ke sini, komponen inti ya, tujuan pembelajaran. Misalnya di sini adalah dapat menyampaikan ide utama relevan dalam teks percakapan tentang hemat energi. Kita didik mengidentifikasi tujuan, ide pokok, informasi, detail, dalam teks naratif berupa short story. Ini kok nggak sinkron ya menurut saya ya. Hemat energi kok di naratif gitu. Ya. Nah, ini karena saya yang belum belum paham aja ya. Jadi dapat menulis teks naratif berupa short story. Oke. Yang A dan yang B dan C saya kira oke, cuma yang A kok menurut saya agak terlalu jauh gitu ya. Jadi nanti kita lihat sebisa mungkin disesuaikan. Mbak Amal atau Mbak Kumara yang ngajar di SMA ini memang seperti ini atau ini bebas dari guru yang buat ini? Tiga hal ini. Oh, dari sananya. Sekolah itu pakai dulu. Gimana? Sekolah saya pakai siswa pakai dulu. Siswa pakai bu ini kebetulan dulu. Siswa Takarindo. Sekolahnya pakai Apa itu? Oke, sebentar. Teman-teman yang ngajar di SMP Tema, apakah ada kurikulum dari pusat seperti kurikulum 13 seperti itu? Mbak Amal, gimana Mbak Amal? Ada Pak, ada kurikulum dari pusat. Setelah itu masuk ke sekolah itu ada MGMP-nya dan diolah dari MGMP. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kayak gini nih, Mbak Amal, yang tujuan pembelajaran ini apalagi diberi langsung dari Jakarta atau guru menentukan sendiri? Kalau setahu saya itu turun langsung dari atas pusat. Oh gitu ya. Oke, berarti ini yang salah bukan sekolahnya, yang salah adalah pembuat kurikulumnya. Kayak saya kan bebas aja ngomong begitu. So hemat energi kok so story gitu. Apa ya nanti ada di lumut. Oke, ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti silakan Anda cari yang pas lah ya. Dan satu yang pas, yang kedua harus ada genre-nya. Ya, ada, I don't know the how many genres out there in junior and high school. Tapi tolong ini Mbak Amal dibagi merata ya. Misalnya gini, di SMP ada berapa Mbak? 5 lebih? Lebih Pak. Genre yang diajarkan dari kelas 7 sampai kelas 9. Misalnya ada 5 misalnya ya. Ada 5 itu berarti nanti misalnya ada genre yang diajarkan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Maka silakan Anda kalau di sini terlalu banyak peserta, maka silakan Anda ambil misalnya descriptive text kelas 7, descriptive text kelas 8, descriptive kelas 9. Mungkin juga di SMA begitu. Mungkin descriptive tentang apa namanya? 10, 11, 12. Kenapa? Karena nanti saya akan melihat gradasi tingkat kesukaran. Ya, itu penting ya. Jadi nanti silakan Anda bekerja sama, Anda mempunyai FGD silakan untuk menentukan level difficulty-nya seperti apa. Ya, jadi jangan terlalu mudah, jangan juga terlalu sulit. Ya, jadi kita mengukur kemampuan anak-anak SMA kita, SMP SMA kita. Ya, oke. Kemudian apa namanya nanti kita ceritakan pemahaman bermaknanya seperti apa. Nanti apa namanya? Mungkin yang belum ada di sini, saya nggak tahu ini sudah ada belum. Apa ya? Pendekatan cerita itu terhadap kehidupan nyata siswa. Kenapa? Kalau pembelajaran itu kan harus yang dekat dengan siswa biar ada kebermaknaannya dan ada yang sekarang sedang tren adalah apa? Kemarin merdeka, sekarang itu apa ya? Bukan merdeka lagi sekarang. Berdampak, ada dampaknya, harus ada dampaknya. Ya, jadi hal-hal seperti itu harus masuk ke kita, termasuk yang namanya SDGs. Pernah dengar itu belum? Ya, kita SDGs-nya biasanya SDGs 4 ya. SDGs 4 tentang education, ada inclusiveness, ada kesetaraan gender dan sebagainya. Itu tolong masukkan ke bahan pembelajaran. Jadi sebisa mungkin harus komprehensif ya.
Kemudian nanti ya, ini kan apa namanya, kita sudah masuk ke teks ya. Ini sudah ada pertanyaan pematik itu. Kira-kira bagaimana kita mematik diskusi tentang apa namanya ini? Kalau ini kan di sini naratif short story ya. Ini cuma ini kok what is conversation, kayaknya kok agak jauh gitu. Saya nggak tahu nanti ya. Oke, kemudian persiapan. Oke, kemudian kegiatan ini saya pasrah saja lah. Saya ya yakin saudara punya pengalaman lebih untuk membagi ini. Dan ini adalah kegiatannya 2 kali 45 menit. Nah, yang perlu dipikirkan adalah apakah satu modul itu satu pertemuan 2 kali 45 menit atau satu genre, Mbak Amal dan teman-teman. Halo teman-teman yang mengampu di SMP atau SMA, satu genre saya yakin tidak satu pertemuan, ya kan? Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Dari mulai Yes. building of the field, modeling of text, joint construction sampai independent kan nggak mungkin satu pertemuan. Ya saya yakin 2 atau 3 pertemuan gitu ya. Iya. Iya. Nah, berarti kerjanya mungkin dari awal. Nanti tolong dipikirkan, mungkin teman-teman yang di SMP kelompok sendiri, yang di SMA kelompok sendiri, nanti dibuat yang namanya pembagian minggu efektif ya. Nah, dulu saya masih ngajar di SMA, jadi satu semester itu ada 18 pertemuan, misalnya 18 minggu. 18 minggu itu saya ada tiga genre, maka dibuat mudahnya adalah satu genre 6 minggu toh, atau 6 minggu atau 6, iya iya. Nah, kemudian nanti kita pecah lagi dari 6 minggu itu, nanti bagaimana mulai dari BKOF-nya di mana, MOT-nya di mana, JCOT-nya di mana, sampai ICOT-nya di mana. Ingat bahwa ini ada 2 cycle, spoken cycle sama written cycle. Ya, oke. Mbak Amal, ini kalau ini yang sedang saya paparkan ini mengacu dua cycle atau satu cycle biasanya, Mbak Amal. Ini kan ada alokasi waktu 14 JP ini, berarti kan ada kalau satu minggu 2 JP berarti ada 7 minggu ini. Oh enggak mungkin, enggak mau 7 minggu, mungkin ada 4 ya. Berapa Mbak kalau di SMA Mbak? 4 jam per minggu. Kalau saya di SMP 5 jam, Pak. Wow. Oke. Ini tapi ini di sini tulis 4 JP, berarti mungkin 4 jam mungkin ya. Saya nggak tahu sih, 4 12 lebih 1 untuk ujian akhir. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Nah, kalau menurut saya kalau ada 1 kali pertemuan 2 jam ya Mbak ya. Ini, ini kan berarti 7 jam belajar, berarti 7 kali pertemuan berarti. Oke, 7 kali pertemuan saya kira kok sudah sampai ke spoken and written cycle kayaknya ini. Atau gimana, Mbak Amal? Ini dosennya orang lebih pintar daripada mahasiswanya gitu. Tapi itu harus kita pikirkan ya, karena mengajar itu kan setahu saya itu cycle-nya kan ada spoken, ada written, dan kita bisa kalau secara teoritis itu kita bisa from spoken sampai ke yang apa namanya itu yang kita buat monolog. Artinya sampai ICO ini kan membuat monolog kan. Kemudian masuk ke yang written cycle. Written cycle jauh lebih pendek. Kenapa? Hanya mengulang yang sudah disampaikan di spoken cycle kan. Ya, ini menurut saya. Nanti kalau keliru silakan Anda koreksi. Nah, yang kayak gini ini silakan saya sama saja. Kemudian ini, ya itu yang kita sedikit kita kita cermati nanti. Kayaknya kok kurang pas. Kemudian ini udah mulai ke sini. Nah, pertanyaan tematik ini kan dari kita toh. Silakan buat yang make sense lah, ya. Yang make sense ya. Ya. Ini kalau saya dari penilai buku ini nggak lulus ini. Iya, ini kelas berapa ya Mbak? Tadi kelas berapa ini? Buku ini kelas berapa Mas? 12. Kelas 12. Oke, kelas 12 udah anu ya. Oke. Dan ini sudah mempersiapkan pendahuluan kegiatan ini. Nah, ini saya kira Anda sudah mulai masuk ke pembahasan ya, pertemuan 2 dan 3 4 kali 45 menit. Berarti ini 2 kali 2 kali itu ya.
Mm-mm. Oke, ya, saya kira silakan Anda buat seperti ini dan dibuat yang sebagus mungkin, ya. Assessmentnya, wow, ini kalau saya kira kalau gini nanti silakan lah. Kalau saya tidak akan terlalu banyak di sini. Saya akan langsung ke materi dan pembelajarannya. Mana ini materinya? Enggak ada. Halo, 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 Mbak. Siapa? Oh, bentar. Kalau menurut saya ini masih kurang karena belum sampai ke materi ya. Saya akan menekankan justru pada materinya sebetulnya. Artinya bagaimana Anda membuat apa namanya ya, eh, membuat pembagian ininya, pembagian dari mulai BKF-nya ngajari apa saja dan sebagainya. Ya, ini ternyata nggak ada deh. Ini bukan contoh yang saya harapkan ini. Nah, yo, nah kan, memang seperti ini dari Jakartanya. Jadi Walah, yang ada tugas. oke. Kalau slide paling bawah ada soal. Oh, itu nggak penting buat saya. Yang penting adalah bagaimana Anda membuat modul yang lengkap ya. Ini kalau menurut saya bukan modul lengkap ya. Oke, ya toh? Nah, saya kira ini nggak lengkap ini. Mungkin ada yang mau berpendapat? Para guru, wahai para guru, silakan Mbak Amal atau yang lain. Kalau Grace jelas bukan guru, Grace belum 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 ajar. Ya Grace ya. Loh, Mbak Vina mengajarkah di SMP SMA? Di SD, sir. Oke. Tapi saya minta jangan ya, saya SMP SMA saja lah ya. Mbak Zahra, Azahra ngajar nggak? No, sir. Pernah elementary. Bukan pernah, tapi yang sekarang ngajar. Saya tadi yang sekarang ngajar siapa? Mas Nur? Enggak, Mas Nur mau di pening kampus masa ngajar. Yes. Enggak ada ya, berarti Amal sama Mbak Kumara ya. Berarti begini, gimana? Oh nggak ngajar, kok dapat kayak gini? Oke. Ya, mungkin nanti akan saya carikan contoh yang full. Ya, ini kan kalau menurut saya ini ibarat ibarat Anda itu suka makan seafood, ini Anda ke rumahnya apa rumah makannya Bu Endang yang ambil yang sup balungan ini. Kalau Anda tahu Bu Endang ya, Elena mungkin tahu ini, ketawa ini. Ya, harusnya Anda ke tempatnya Bu Anu, Bundut itu yang isinya adalah sup apa namanya dagingnya. Nah, ini kan sup balungannya nih dengan nggak ada isinya. Nah, saya ingin ada supnya itu sup lengkap, ada dagingnya, ada ini semua gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau berkomentar, silakan teman-teman. Jadi yang ini contoh, saya kira baru-baru skeletonnya saja, belum sampai ada dagingnya, ada ototnya dan sebagainya. Itu yang saya ingin, yang lainnya adalah suatu modul yang lengkap seperti zaman saya dulu apa namanya dulu pernah ngajar di SMA itu yang namanya lesson plan adalah mulai dari apa namanya perencanaannya seperti apa dari mulai identitas tujuan dan sebagainya, kemudian materinya dikasih juga, kemudian assessmentnya juga dikasih, sampai penilaiannya sampai ke remedialnya kalau ada yang kurang, atau mungkin enrichmentnya kalau ada yang sudah mencapai apa namanya itu standar kompetensinya minimalnya ya. Gitu. Ya, jadi itu yang saya harapkan dari Anda masing-masing. Oh ini kelas 12. Oke, oke. Saya download dulu. Mau.
Sebentar. Iya, iya. Cancel, sebentar. Saya takutnya nanti yang dari anu Kumara nanti kehapus nanti. Bentar, saya buka dulu. Beda ya Sinta. Di sini. Ini sudah kurikulum Merdeka belum? Sudah. Oke. Oke, teman-teman, ini saya buka lagi kiriman dari Mbak Yasinta yang mungkin berbeda dari yang tadi. Oke, ya, mari kita lihat. SMA sama C. Oh, penulisnya bukan ya. Kayak kemarin ada yang penulisnya Ika Lesai Damai. Ya. Kalau itu saya nggak berani komentar apa-apa kan itu eh, ahlinya GBW, dosen UPI. Kita lihat di halaman 3, coba. Ini ya, belum. Mana ini? Halaman 3. Oke. Oh, nggak ada halamannya. Ya, Sinta, mana ya halamannya? Did you know? Oke. Oh ya, ini nih halaman 3 nih. Ini teksnya apa ya? Tadi kayaknya naratif ya kalau nggak salah ya. Atau apa tadi? Bentar, saya lihat dulu. Oke. Only a picture. Oke, ini kelas 12 ya, Mbak ya? Ya, Sinta kelas 12 ini ya. Kelas berapa ini yang kirim? Ini ada naratif, ada argumentatif, ada whole title exposition, discussion text. Nah, ada 4 berarti ya? Oke, ada 4. Ini kelas 12. Kalau 4, kelas 9, 10, 11, 4, kelas 10-nya 4, berarti ada 12. SMP mungkin kalau 3 ada 9. Ini kita kelas ada berapa orang? Semoga cukup lah ya. Ya, semoga cukup. Oke, ya. Teman-teman, saya nggak tahu ini nanti seperti apa yang akan kita buat. Ini paling tidak ada dua alternatif contoh ini ya. Tapi kalau saya akan lebih lebih kalau yang seperti tadi yang pertama tadi, yang ini cuma dilengkapi. Ya, kalau ini kan sudah, kalau ini kan seperti apa ya? Kalau menurut saya ini sebagai lesson plan-nya, kalau ini adalah buku materinya kayaknya ya, gitu ya. Nah, saya ingin menggabungkan itu lengkap. Oke, ya, teman-teman nanti gini, eh, kalau boleh saya sarankan, Anda membuat, kemudian nanti tiap minggu kita presentasi kira-kira ada berapa orang, mungkin sampai kemana kita nilai di situ gitu. Ya, jadi sebisa mungkin ini pertemuan ke berapa Mas? 9 kita ya, apa 10? Berarti pertemuan 16 harus sudah selesai. Kalau 9, anggap ini 9. 9 berarti kan 10, 11, 12 sampai 16 selesai. Harus sudah selesai, maksudnya selesai ininya, bukan selesai kuliahnya, selesai ininya. Ya, Anda nggak usah mikir ujian, nggak usah mikir ujian. Saya ingin Anda proyek ini selesai, bagus, gitu ya. Ya, terima kasih jempolnya Mas Nur.
Oke. Eh, kalau saya lebih 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 kayak gitu nanti dari ada output supaya nanti kita bisa bukukan. Nanti penulisnya saudara semua itu. Ya, nanti yang nulis kelas 7 jadi satu, kelas 8 satu sampai yang kelas 11 satu 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 buku satu yang. Tenang aja nanti saya punya hubungan dengan penerbit kok. Biaya bagi-bagi. Murah kok kayaknya kok. Kayaknya murah kok. Kayaknya murah kok. Ya. Asal kita bisa membuat buku yang bermutu, saya kan laku kok. Ya, itu ya. Oke, ya jadi kalau kalau boleh saya ini sebagai awalan, silakan nanti saya minta Mbak Amal memimpin diskusi untuk pembagian materi. Ya, ini dua contoh ini saya kira sudah cukup dan ini sudah bagus. Tinggal nanti kita akan membentuk yang sesuai dengan apa namanya, yang versi kita adalah gabungan dari yang Mbak Kumara dan dari Yasinta. Silakan. Oke, Mbak Amal, mungkin ini saya kasihkan ke Mbak Amal untuk membagi kira-kira ada berapa teks atau mungkin gini, mungkin pertama dibagi adalah SMP SMA dulu. Ya, yang mau ambil SMP siapa, yang mau ambil SMA siapa. Eh, Nanti sebisa mungkin satu buku satu angkatan itu atau mungkin kalau misalnya ya ini kalau misalnya ini 17 ini cukup hanya untuk SMA saja dulu. SMA nggak usah. Ya, karena saya yakin SMA lebih banyak daripada SMP materinya. Ya, oke silakan Mbak Amal. Mbak Amal yang punya kurikulumnya coba dijembreng itu betul ya. Dijabarkan, nanti kita bagi-bagi ini ya. Silakan Mbak Amal. Floor is yours. Oke, before I start, Mr. Widi, saya mau bertanya terlebih dahulu, Mr. Silakan. Ya, jadi kan saya tadi pagi this morning I already send you the best in high school yang Ah, ada di SMA. belum buka, sorry karena saya dari pagi kelas terus. It's okay. Silakan Oke, di nah, ini Mbak. Bisa nggak? Atau ini private ya? Kalau private tak buka aja sendiri. Yang lain nggak boleh enggak, baca. saya sudah kirimkan ke teman-teman semua. Oke, sebentar tak buka dulu. Karena mohon maaf, saya sudah dikirimi tapi dari jam 7 saya ini belum berhenti ini. Harusnya jam 1.00 ada rapat tadi sampai jam setengah 4, ke jam 3.30 lah. Sebentar. Kok lambat banget sih? Saya kirim ulang di grup ya, Mister. Jadi, Oke, sudah ketemu Mbak, udah ketemu Mbak. Hmm. Sorry, unable to open the file this time. Nggak mal, unable. yang dikirimkan ke saya nggak bisa dibuka nih. Hmm. Kak Kumara boleh bantu share screen di sini, Kak? Boleh. Sebentar, nah ini tak tunjukkan dulu nih. Nggak bisa dibuka yang dikirimkan tadi pagi. Silakan Mbak Kumara. Ya, saya udah tak tutup. Oke. Ini based on our research, Mister. Jadi 2 minggu yang lalu kami riset ke guru-guru yang berkait bersangkutan dan bantuan dari Kak Kumara dan yang lainnya juga. Akhirnya kita menemukan bahwa di SMA there are 6 Zangerbest teach in class, kemudian di SMK ada 5, and then for the whole materials teach in MA di Madrasah Aliyah. Lebih lengkap, Dan Mbak Emma. hmm,
Di MA lebih lengkap ininya, lebih lengkap genre-nya. Ya, betul. Wow. Oke, Karena kebetulan kalau saya bilang setiap minggunya dapat jam berapa, 5 jam di MA 5 jam, kemudian saya juga waktu di MTS juga 5 JP, jam pembelajaran. Jadi bukan 5 jam secara detail, tapi 5 jam pembelajaran. Per jamnya itu 40 menit, 40 oke. minute. And, in 3 weeks ago, Mr. Widi minta kita untuk menentukan genre yang diajarkan di SMA. Namun tadi barusan berarti kita membuat 2 yang diajarkan di SMP dan juga yang di SMA, besar. Enggak. Maksudnya gini, kalau kalau ini ya, kalau misalnya yang di SMA udah cukup, nggak usah ke SMP. Oke. Ya, tadi saya pikir begini, ada 17 orang ya, Mbak ya? Ada 17, Yes. takutnya kurang, tapi ternyata kalau kayak gini saya kira mungkin cukup lah. Oke. Jadi dari ini semua kalau yang di MA kan mencakup including the whole genre. Ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 berarti kita ada 17 ya. Yep. Jadi mungkin nanti begini, kira-kira perlu dua orang berapa wis? Ya nanti kita diskusikan coba. Gimana Mbak Amal? Silakan lanjutkan. Kalau kemarin kita diskusi awal itu menghasilkan kita pilih yang hanya diajarkan di SMA plus 2 genre, yaitu news item dan juga report text yang paling sering muncul. Hmm. SMP juga muncul, di MTS maksud saya juga muncul, dan di SMA juga, di MA maksud saya juga muncul. Tapi di SMA Dikasih berdasarkan warna Mbak? informasi, Dikasih warna Mbak? Ya. yes, This one like this. Enggak tahu dikasih warna yang ini biru apa ungu ini? Sama. Ya, biar nanti nggak bingung. Ya. Oke, ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bisa satu lagi Mbak, biar nanti kebagian semua Mbak. Satu lagi kira-kira apa ya? Discussion mungkin ya? Iya, saya kira discussion aja Mbak. Gimana? oke. Kalau begitu gimana? Misalnya recount, exposition, news item, narrative, procedure, descriptive, totally exposition, discussion, report gitu. Gimana? Oke, sir. Oke, ya. Berarti kalau kayak gini kan nanti ada 1 atau 2 orang berarti ya. Ada yang 1 orang sendiri ya. Yes. Ya. Oke. Mungkin yang 1 orang sendirian mungkin yang paling angka kita nggak paling mudah aja lah. Kira-kira apa ya? Nggak ada yang mudah ya. I think report text is Silakan. easy. Saya setuju dengan ini. Dengan yang di SMA plus tiga tambahan itu. Saya setuju. Oke. Jadi Ini apa namanya? Begini. Kira-kira itu mau menentukannya mau milih atau mau dikocok? Kalau kemarin saya sarankan dikocok aja ya biar adil gitu ya. Nah, teman-teman, ini kesepakatan semuanya dulu. Teman-teman gimana? Teman-teman. Oke, bagi yang setuju di spin silakan ketik 1, yang setuju berdasarkan NIM silakan ketik 2. Ketik 1 yang setuju di spin, ketik 2 yang setuju Iya. besok. Kalau di spin langsung di sini biar kelihatan semua. Ya. Oke, Saya yang rasa di spin mesti ada Ikhwan, ada Nathanael, Yasinta, Grace, Vina. Kayaknya udah banyak yang nggak setuju nanti tak saya. Oke, ya. Tadi ada berapa tadi? Ada 8 berapa ya? Enggak, itunya apa namanya? topiknya. Ya. 9, sir.
Ini Nine to timnya bisa dikasih nama langsung nggak? apa ya? Misalnya tim Ini satu oh discussion, bisa bisa Mister. nggak bisa ya? Bisa. Atau mungkin sebelumnya kita tentukan dulu aja, biar nanti nggak akan ada berebut. Ya, enggak, saya oke, coba atau urutannya coba Mbak. Oke. Yes. Berarti dikasih aja nomor. Berarti ini satu recount gitu aja. Ayo Mbak, ditulis Mbak. Berarti ini tulis satu, angka satu udah, terus angka jangan di situ. Di warnanya aja, di warnanya aja. Di SMA-nya gitu. Di sini. Enggak di bawah SMA, di bawah SMA. Satu, terus dua itu terus empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nggak ketok sih 89. Emang segitu? 9 kan 17 dong. Nanti ada satu orang yang satu. Oke, gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju lah, nggak boleh nggak setuju. Spin. Spin. Oke, sudah setuju? Hey. People dua dong, kok tiga? Maksimalnya dua dong. Oke, siap. Sebentar. Kita lihat tim 4 itu apa? 4 tadi. 4 itu apa Mbak? Coba Mbak. 4. Bukan. Yang ini apa 4? Oh, nggak apa-apa. Satu orang nggak apa-apa. Bisa. Oke, setuju ya? Kak Kumara tetap di situ ya. Aku aja yang ketik. Screenshot kita share di grup Mbak Mel. Oke. Nanti nggak akan ada yang protes. Hah? Enggak, pesan aja dulu. Lanjutkan. Oh, jadi belakangan bisa. Oh, ya udah, jadi tutup share screen-nya. Ya. Sudah. Teman-teman, nanti Anda silakan buat. Nanti kita sepakati dari mulai jumlah halamannya, kemudian fontasenya, kemudian lain-lainnya, sampai ya teman-teman, sampai terlitin checkernya. Saya akan menyiapkan terlitin checker dan terlitin tidak boleh lebih dari 20%. Termasuk AI detection-nya tidak boleh dari 20%. Ya. Setuju ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan saya kasih link ke saudara untuk mengecek sendiri, silakan ya. Cuma nanti kalau biasanya kalau yang dulu ini kan ini ada update di Turnitin, nggak tahu kalau Anda bisa buka atau enggak. Yang AI detection itu yang bisa buka hanya saya. Tapi kalau yang similarities Anda bisa lihat sendiri ya. Jadi nanti insya Allah akan saya buatkan apa namanya link, Anda bisa ngecek sendiri, akan saya buat mungkin sampai berpuluh kali, mungkin 10 kali lah, ya. Jadi beli draft 1 sampai draft 10 atau gini. Anda selesai, Anda masuk ke draft 1, cek. Oh, ternyata masih 30%. Anda perbaiki, kemudian nanti masuk ke draft 2. Oh, masih 25 lagi dulu sampai di bawah 20. Syukur di bawah 10 kalau bisa. Ya. Oke. Jadi sebisa mungkin nanti buku yang kita buat itu benar-benar buku yang bermutu yang nanti bisa kita pakai ya. Oh iya, sebentar.
eh gini, apa namanya? Ini kan ada yang berpasangan ya, misalnya gini, recount ada Nathan dan Novi, analytic regression ada Herlina dan Nolina dan sebagainya. Nah, sekarang nanti tugas Mbak Amal adalah ngecek di pembagian per kelas. Ya, itu kan kalau yang ini kuning ya, yang kuning-kuning kan di kelas kan ada toh. Kalau yang tambahan-tambahan dari 1, 2, 3 yang 3, 8, 9 itu kan mungkin ada tidak ada kelas. Nanti kita kita bisa ngelihat nanti kira-kira di mana gitu. Ya, paham Mbak Amal? I'm sorry, Mr. Widi. I think your connection is a little bit bad, so Oh, iya, ini di sini dengar saya yang di sini. ini tadi saya sampai pembagian kelas, lalu Begini, hilang suara Bapak. saya ulangi lagi. Tes, 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 tes. Ya, Ya. Sinta dengar ya, Sinta ya. Ya, Sinta dengar tuh. Ya, Sinta dengar, Ivan dengar kok. Yang nggak dengar cuma Mbak Amal ini. Jadi begini, ini kan kita membahas tentang lead count, exposition, news item dan sebagainya adalah based on genre ya, teman-teman ya. Ya. Kita melihat pembagian di kelas. Nah, begini, nanti terus disepakati kita akan ngambil kelas 2, 3, kelas 11, 12 atau 10, 11 atau 10, 11, 12 biar nanti akan kelihatan misalnya gini, recount ada di kelas 11 dan 12, maka berarti 11, 12, berarti Nathan 11, Novi 12 misalnya. Kemudian Herlina, academic acquisition itu ada di kelas 11, 12. Tapi kalau misalnya apa namanya, misalnya procedure itu ada kelas 10, 11, itu berarti harus ke sana kelas itu. Oke, oke, understand, understood. Jadi nanti dibagi sampai ke situ ya Mbak ya. Tolong dibuatkan semacam matriks kelas 10 isinya apa saja, 11 isinya apa saja dan sebagainya. Nanti tinggal saya masukkan, oh misalnya Nathan kelas 10, Novi kelas 11, kelas 12-nya kosong. Nanti mungkin mereka berdua buat yang kelas 12 kalau ada waktu. Kalau enggak yang penting kewajiban itu sendiri. Oke. Ya, mulai minggu depan nanti kita akan tentukan jumlah halaman kira-kira berapa gitu, karena buku kan biasanya satu chapter dengan chapter lainnya sebisa mungkin jangan terlalu beda halamannya. Misalnya kalau halamannya satu chapter itu 20 ya 20 semua mendekati minimal ya 19 atau 21 gitu ya. Jangan sampai satunya 10 halaman, satunya 20 halaman, itu nggak bagus jadi sebuah buku ya. Kemudian nanti apa namanya, saya kira kita menggabungkan dua ini ya, dua contoh dari Kumal sama dari Yasinta itu ya, biar nanti lebih mudah untuk guru mengaplikasikannya. Oke, berarti mungkin minggu depan saya sebelum minggu depan saya insya Allah akan coba buatkan semacam template-nya, nanti tinggal Anda mengisi isinya gitu. Ada pertanyaan? Not for now. Oke, kalau tidak ada, berarti silakan saudara mulai membuka-buka, mencari-cari apa namanya bahan untuk ini. Dan sambil nunggu nanti Mbak Amal akan melihat apakah recount itu di kelas apa saja dan sebagainya, sampai ke recount, requisition, news item, narrative, procedure dan sebagainya nanti dilihat, dipetakan. Nanti kalau misalnya itu pembagiannya agak nanti kita diskusikan lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kira konsentrasi untuk pembuatan proyek ini tidak harus kita ketemu tiap minggu, pun boleh Anda ketemu dengan saya di luar jam. Ya, artinya insya Allah saya kalau hari Jumat nggak ada jadwal, kecuali di jadwal uji. Hari Senin acara saya hanya rapat. Jadi kalau nggak ada rapat kita bisa diskusi. Ya, gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang udah kenal saya, bimbingan saya dulu kayak Yasinta tahu lah bahwa saya hari Senin insya Allah available kecuali ada rapat. Hari Jumat available kecuali ada ujian atau rapat.
Jadi silakan kalau Anda punya waktu, mungkin bisa diskusi di kampus atau mungkin kita bisa nge-zoom bareng-bareng. Jadi pertemuan ini tidak akan saya batasi hanya 16 kali, tapi di jadwal kita hari Kamis, ini hari Kamis ya. Di jadwal hari Kamis, misalnya besok Jumat ada waktu Anda dan saya punya waktu, kita nge-zoom juga ya. Tapi mohon maaf, besok saya jam setengah habis Jumatan sampai sore saya ada rapat di rumah amal, jadi mungkin besok nggak bisa. Mungkin kalau pagi insya Allah bisa, jam 7 sampai jam 10, karena jam 10 saya ada ujian dengan Bu Yuni, saya ditugasi Bu Yuni uji jam 10. Oke, nanti besok saya akan masuk ke Zoom, kalau ada yang mau diskusi, kita boleh diskusi. Ya, oke? Kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Never know. Ini kelasnya hybrid beneran loh ya. Ini ada yang di sini, ada yang di sini. Kalau kita nggak pakai kelas sana karena apa namanya? Sebenarnya kita udah pinjam sih. Iya, saya pinjam sampai bulan November loh. Oh, Iya, jadi nanti kalau minggu depan kita lagi, kita bisa pakai itu. Oh, Ya. ya. Minggu depan ada kelas lagi nggak? Boleh, boleh. Oh, boleh. Teman-teman ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Oh iya, presensi, sorry. Yang paling penting kan buat saudara kan presensi. Saya mewakili kata hati Yasinta. Kamis jam 3. Oke. Ini pertemuan berapa ya, Mbak ya? Terakhir kemarin, baru 7 kali. Iya. Oh, kemarin Minggu lalu belum diinput, Mister. oh iya, wis nggak apa-apa, gampang lah. Kita akan ketemunya nanti akan lebih dari itu. Santai aja, santai-santai. Nah, ini dia. Oke lah, kita baru 8 nggak apa-apa. Wis ini nih, baru 7 ternyata nih. Ya, kita masuk ke 8 wis, biar nggak menyalahi aturan. Oke, ada yang namanya Kumala Lalita, ada Ikhwan, ada Elena. Yes, sir. Oke, Iga Yes, sir. belum kelihatan. Mana Iga? Yes, sir. Oke, Amal ada. Zahra, Amalia Lalo. Yes, sir. Oke, Maulina Hikmawati. Nggak ada. Present, sir. Oh, kelihatan. Yasinta ada. Aprilia Afifatur Rahmawati. Present, sir. Oke, Vina Mazida. Present, sir. Oke, kayak punya saya nih, Mazda. Mas Nur. Present, sir. Oke, Mas Syita. Present, sir. Mana nggak kelihatan. Hola. Oke, Novi, Intan, Aprilia. Present, sir. Oke, Herlina, Cahyaningrum. Herlino. Present, sir. Nggak kelihatan kau. I'm here, sir. Lagi di bawah siapa tuh? Nathanael. Present, sir. Oke, Grace. Oke, Anissa Ayu Fatimah Zahro. Present, sir. Oke, ya, ada semua berarti ya. Oke. Oke ya. Ya, saya kira demikian teman-teman. Kita sudah jelas apa yang harus kita lakukan dan saya akan mengambil nilai dari itu. So, please do it your best so that you can get. Yang jelas saya tidak akan menyesal kemudian Anda nilai bagus itu aja. Buat saya tidak menyesal, gitu ya. I think that's all. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.